Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Panel surya 1000 WP, apakah bisa untuk menghidupi kita di keluarga kecil gitu ya, rumah yang minimalis untuk mensuplai listrik kita selama 24 jam? Jawabannya itu bisa, tapi ada syaratnya guys. Jangan pakai kulkas, jangan pakai PC, jangan pakai AC, atau peralatan elektronik yang tidak perlu. Jadi semuanya diminimalisirkan. Agar apa? Karena sistem kita ini kan nanti digunakan 24 jam nonstop. Artinya kita tidak boleh kekurangan listrik. Nah, kalau sampai kekurangan listrik, maka di suatu waktu akan terputus listrik yang disuplai dari PLTS yang kita pasang 1000 WP tersebut. Maka kita tidak akan mendapatkan akses listrik lagi sampai baterainya diisi ulang kembali di keesokan hari. Nah, sekarang kita tinggal bisa mengkalkulasi secara imajinasi saja, tidak secara jelas dan detail. Jadi di sini hanya gambaran umumnya saja. Saya kasih rata-rata per hari itu panel surya 1000 WP itu bisa dikalikan 3 sampai dengan 3,5 sampai dengan 4. Jadi misalnya dikalikan yang paling rendah kalikan 3 di cuaca terik itu dapat sekitar 3000 WH atau sama dengan 3 kWh. Nah, kemudian dikalikan 4 itu puncak tertingginya bisa mendapatkan listrik sekitar 4000 WH. Jadi WP-nya dikalikan 4 itu dapat 4000 WH atau sekitar 4 kWh. Nah, jadi kita sudah mendapatkan rank 3 kWh sampai dengan 4 kWh per hari. Nah, biarpun dapat rank, kita mikir yang paling kecil aja. Anggaplah kita cuma dapat 3 kWh. Lalu 3 kWh ini buat apa gitu guys? Nah, itu bisa banget dipakai buat nyalain TV kalian, nyalain lampu kebutuhan rumah kalian di beberapa titik lokasi. Dan tentunya dihemat-hemat guys, diatur agar selama 24 jam itu listrik di rumah kalian selalu ready karena ada panel surya tersebut. Jadi kalian bisa mengkondisikan bahwa listrik yang dibutuhkan per hari itu jangan sampai di atas 3 kWh. Di bawahnya mungkin 2 kWh atau 2,5 kWh per hari itu saya kira udah cukup. Contoh buat televisi itu kan juga enggak 24 jam. Pakailah televisi LED, itu dia lebih irit listriknya. Sekitar 20 sampai sekitar berapa ya? 40 watt lah sekitar segitu. Nah, tinggal cari spek yang dayanya rendah. Atau kalau perlu kalian cari TV LED yang DC. Jadi dia lebih irit lagi karena nggak pakai inverter. Terus kipas angin. Nah, kipas angin ini rata-rata sekitar 40 watt. Tapi kita nyalain juga seperlunya toh, nggak setiap saat. Kalau udah nggak perlu ya dimatiin. Karena fungsinya biar tetap menghemat energi yang ada di baterai. Terus sekarang ada tambahan lagi, misalnya kita pakai ngecas laptop, charger HP itu kan juga secukupnya saja, guys. Nah, di sini saya kira penghasilan sekitar 3 kWh per hari masih cukup untuk digunakan beban itu. Ketambahan pompa air misal 2 jam gitu ya. Misal pompa air 2 jam itu juga rata-rata 300 watt gitu. Ketemunya 600 WH kalau nyala 2 jam. Nah, jadi dari 3 kWh itu ya benar-benar kita manajemenkan. Pokoknya WH dibagi jam itu ketemu beban, atau WH dibagi beban dalam satuan watt itu ketemu jam. Nah gitu guys, jam durasi nyala. Jadi seperti itu guys. Kalian bisa memperkirakan apa saja yang perlu dan apa saja yang tidak perlu. Kalaupun kalian punya audio amplifier ya pakai aja lah yang pakai kecil-kecilan, misal yang USB 5 volt seperti ini juga nggak masalah, it's okay. Atau yang 12 volt atau yang 24 volt yang bisa langsung dikonekin ke aki. Jadi nggak perlu pakai inverter. Biarpun kalian sudah ngerakit PLTS, ada kalanya kita menggunakan beban DC dan beban AC. Beban AC itu beban yang tentunya kita butuhkan, semisal kita punyanya televisi tabung ya mau nggak mau kan
harus pakai beban AC gitu kan guys ya. Jadi butuh inverter. Nah, selama kalian masih bisa menggunakan beban DC ya boleh saja pakai beban DC. Karena beban DC itu lebih efisien daripada kita memakai inverter. Karena kalau pakai inverter itu sama saja dari voltase rendah 12 volt atau 24 volt atau 36 atau 48 volt dinaikkan dulu baru diturunkan lagi. Jadi di sini menjadi efisiensi rendah karena ada kenaikan voltase, menaikkan itu butuh kerja dan menurunkan lagi butuh kerja, terjadilah namanya panas perpindahan kalor sehingga listrik yang harusnya murni untuk suplai ke beban secara langsung karena mendapatkan inverter jadi lebih dibuang untuk ke panas. Ada tambahannya gitu, tambahan yang perlu dibuang menjadi panas. Nah, itu juga ngambilnya dari listrik yang ada di aki kita, guys. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, maksimalkan penggunaan beban seefisien mungkin. Nah, kalian harus coba otak-atik eksperimen dan lain-lain. Jadi, jawabannya yang menurut saya itu sangat tepat itu bisa banget 1000 WP untuk penggunaan listrik skala rumah kecil, keluarga kecil yang dihuni 4 orang ke bawah dan rumahnya minimalis itu sangat cocok sekali. Kita pakai blender juga masih oke-oke aja, nggak masalah. Toh blender kan juga makainya cuma sebentar. Lalu setelah kalian tahu gambaran tadi guys, kalian juga perlu tahu kira-kira berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk merakit panel surya 1000 WP ini gitu. Jadi pertama-tama kita menghitung dulu panel suryanya yang dibutuhkan dan nanti kalkulasi harganya. Panel surya untuk 1000 WP kita bisa pakai 250 WP kali 4. Nah, untuk satu lembarnya ini harganya kan variatif guys ya. Rank harga sekitar 1.300.000 sampai dengan 2,5 juta. Nah, kita ambil di ya agak tengah-tengahnya agak tinggi sedikit, kita memperkirakan merek yang bagus gitu ya. Contohnya kita ambil di angka 2 juta untuk satu lembarnya. Jadi kita kalau beli 4 itu beli 4 ya, itu butuh sekitar 8 juta. 8 juta untuk ini si panel suryanya. Lalu sekarang kebutuhan aki yang pas. Aki yang pas itu untuk 1000 WP adalah 400 Ah. Jadi kalian bisa beli 200 Ah kali 2. Untuk harganya itu sekitar harga 3,5 juta lah, 3 juta plus plus. Nah, kalau beli 2 berarti kan 7 juta. Nah, 7 juta harga aki kalau dijumlahkan dengan harga panel surya, nah itu ketemunya jadi 15 juta. Nah, itu baru aki sama panel surya saja, guys ya. Nah, sekarang apabila kita punya tujuan untuk akinya lebih awet, maka pakai sistem 2 hari otonomi. Jadi aki sistem 2 hari otonomi itu di 2 kali lipatkan kapasitas akinya. Aki otonominya semakin besar, semakin tinggi, itu semakin banyak modal tapi akinya semakin awet karena sistem DOD-nya dan sistem discharging-nya itu lebih aman. Dia kuat dihajar dengan arus besar gitu guys ya. Apabila matchingnya atau pasnya idealnya dengan 1000 WP aki 400 Ah, maka tinggal kita kali 2 kan gitu atau di 2 kali lipatkan, ketemunya 800 Ah. Jadi kalian bisa beli 2 kali lipat lagi gitu. Jadi tambah 7 juta lagi gitu guys. Nah, di sini saya tidak akan bahas itu, kita bahas yang pas aja. Tadi sudah sampai 15 juta. Nah, sekarang yang perlu dibutuhkan lagi adalah SCC. SCC seperti ini. Nah, SCC seperti ini atau SCC yang sudah ada inverternya. Nah, kalian fleksibel aja, silahkan monggo nanti tinggal dicari-cari harganya. Saya ambil contohnya pakai ini saja. Ini harganya 1.600.000, anggaplah 2 juta plus nanti apa ya? Kayak MCB terus dan lain-lain, itu anggaplah 2 juta. Jadi udah dapat 15 plus 2 juta ketemu 17 juta. Jadi udah dapat 17 juta ya guys ya. Kita ngeluarin harga segitu. Lalu untuk inverternya kalian bisa menggunakan yang agak bagusan, tidak seperti punya saya ini karena dipakai 24 jam nonstop dan beban-beban induktif, resistif semuanya jadi satu gitu guys. Nah, kalian bisa pilih inverter low frekuensi. Saya ambil contoh dari mereknya Kenika aja. Itu untuk 1000 watt 24 volt. Nah, itu harganya sekitar 2,5 jutaan. Nah, sekitar segitu. Jadi tadi sudah dapat 17 juta tambah 2,5 juta harga inverter. Berarti itu sudah 20 juta kurang 500.000, 19,5 juta.
Nah, 500.000-nya ini kalian bisa gunakan untuk kabel, guys. Kabel yang diperlukan ke panel surya. Nah, kalian tinggal bisa pilih kabel yang sesuai anggaran 500.000 itu. Bisa pakai 10 mm. Tapi tentunya itu tidak panjang-panjang, jangan terlalu jauh-jauh ya guys ya, dari atap sampai ke sini. Kalau mau lebih bagus lagi ya modal 1 juta buat kabel aja, itu nanti pakai 16 mm. Nah, kalau misalnya anggaplah pakai 10 mm dan kita habisnya 500.000. Jadi total udah pas 20 juta guys ya untuk rakit sistem ini. Gitu. Sistem yang 1000 WP untuk kebutuhan rumah skala kecil yang rumah tangganya diisi orang 4 gitu misalnya kayak gitu. Atau yang baru pengantin baru dan punya rumah baru dan pengen rakit PLTS, nah itu bisa banget. Tapi dengan syarat yang tadi sudah saya sebutkan di awal video. Jadi seperti itu guys. Nah kalau misalnya kalian pengen akinya lebih awet lagi, maka tinggal di 2 kali lipatkan seperti sistem yang saya bilang tadi 2 hari otonomi. Itu kalian tinggal mendua kali lipatkan akinya. Jadi dari anggaran 20 juta tadi tinggal ditambah sekitar harga 7 juta aki beli baru lagi gitu. Jadi 27 juta. Nah, untuk rank harga sudah ketemu ya guys ya. Untuk rank harga rakit 1000 WP itu sekitar 20 juta sampai 27 juta. Nah, tinggal disesuaikan sama budget kalian. Kalau aku sih ya gimana ya? Ya pokoknya kalau aku lebih baik ya yang terjangkau dulu gitu, pakai 20 juta dulu. Kecuali ada budget lebih bisa nambah aki itu gitu. Semoga kalian diberi kesehatan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.